U17. Ya, U17 ini memang masih istirahat sekarang anak-anak seperti dalam konten video saya sebelumnya. Diistirahatkan 2 bulan, pada bulan Juli mereka dikumpulkan kembali untuk melakukan pelatnas TC di sana untuk menyambut Piala Dunia U17 di Qatar pada tanggal 3 sampai 27 November yang akan datang. Nah, kemarin saya sempat bertemu dengan manajer tim Pak Ahmed Zaki, ya, berbicara secara santai. Kebetulan kita diundang untuk satu podcast ya di Robola di Sportify untuk bicara soal timnas U17 ke depan, dan kemarin bagaimana kesan-kesan beliau melihat perjuangan anak-anak Evandra, Florasta dan kawan-kawan setelah menang 3 kali di fase grup C dan kemudian lolos ke babak perempat final, ditekuk kalah dari Korea Utara ketika itu, dan sekarang ada evaluasi yang sudah dilakukan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Nova Arianto dan juga dengan manajer tim Pak Saki. Pak Saki itu memuji ya kerja keras anak-anak, tentunya terlepas dari kalah lawan Korea Utara, tapi ambisi dan harapan kita untuk masuk ke Piala Dunia U17 sudah terwujud. Itu kata Pak Saki, dan kita akan hadir sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN, dari Asia Tenggara yang akan ikut di Piala Dunia U17 di Qatar. Ya, dia juga tidak menyangka bahwa anak-anak bisa bermain dengan begitu perjuangan sangat tinggi, semangat juang, ya, mental, ya, yang sudah mereka lakukan. 3 pertandingan tidak kalah di grup itu luar biasa, kata Pak Saki. Dia tidak menyangka, apalagi bisa menang melawan Korsel di pertandingan pertama sebelum melawan tim Yaman, ya, tim kuat juga, dan juga dengan Afghanistan. Nah, kedepannya tentunya ada PR besar di depan, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, dan itu diakui oleh Pak Zaki. Ini kita tidak mudah, kata beliau. Ya, ini bukan Piala Asia, ini Piala Dunia. Yang datang ke sana ke Qatar itu tim-tim kuat, apalagi dari Eropa ada 11 tim yang lolos dari Eropa, dan kemudian apalagi dengan Brasil, Argentina yang mewakili dari Amerika Selatan sana. Soal nantinya saya tanya, coba apakah ada penambahan pemain-pemain lain terutama dari diaspora yang akan datang? Dia bilang itu sedang dipertimbangkan, dipikirkan dengan matang. Setelah habis liburan ini pelatih akan memikirkan itu apakah untuk masuk menambah. Memang itu perlu untuk kalau bisa melihat di beberapa lini ya, di belakang, tengah, dan ke depan. Tapi biarlah saat ini anak-anak menikmati dulu masa liburan mereka, karena mereka tuh sampai ke Arab sana, berlebaran bahkan di sana ya, dari itu lama ke Uni Emirat Arab dulu baru sampai ke Jeddah ya. Jadi mereka itu kalau bisa dikatakan, kata Pak Zaki, itu homesick, memang kan masih muda mereka. Jadi mereka merindukan bagaimana bisa pulang kampung, bisa ketemu dengan ibu, bapak, adik, kakak, semua ya, keluarga besar, dan itu yang dirindukan oleh anak-anak. Jadi setelah itu baru tim akan rapat, evaluasi, dan memikirkan pemain-pemain ke depan. Memang ada pemain-pemain yang harus ditambah, bukan saja diaspora. Ya, Pak Saki juga bilang bahwa kita akan datangi kan ke berbagai kota, melihat ya, siapa tahu ada yang terlewatkan, luput dari pantauan tentang pemain-pemain yang bisa masuk di tim U17 nanti yang dipersiapkan ke Piala Dunia di Qatar. Jadi ini persaingan ke depan tuh masih ramai. Jadi bukan yang ada di Arab Saudi kemarin ikut Piala Asia U17 itu semua akan dibawa, tidak. Dia bilang bisa aja ada beberapa juga keluar dan ada beberapa pemain yang masuk, apalagi kalau ada diaspora yang bagus, yang dinilai ini pas ya. Ya, seperti Matthew Baker ya, yang kita tahu bersama pemain belakang kita yang bermain di Melbourne itu kan dianggap bagus. Nah, kalau ada kapasitas seperti dia, ya mungkin ada 3-4 orang, ya bahkan mungkin lebih. Nah, itu dibilang mengapa tidak? Semua akan dipikirkan ya, demi kebaikan untuk tim nasional kita untuk U17. Juga perlu dilihat perkembangan mereka ke depan, karena nanti ada beberapa pemain juga yang sudah masuk ya di usia yang nantinya setelah Piala Dunia di Qatar itu pasti proyeksi ke depan lah U20. Mereka sudah tidak lagi bermain di U17. Kalau Matthew Baker masih akan bisa bermain di U17 kan. Jadi kalau lihat juga di Piala Dunia di Qatar itu, ya itu bahkan mungkin akan tiap tahun ada Piala Dunia yang akan berlangsung. Jadi memang dipersiapkan pemain-pemain yang bagus-bagus di level. Nah, makanya dibutuhkan juga kompetisi. Kompetisi di usia muda ini penting, dan itu diakui oleh Pak Zaki juga. Jadi kompetisi itu mungkin dari U12,
berapa? 15, ya, U17 semua berlanjut tuh kompetisi ke depan. Jadi biar gampang untuk dilihat. Nah sekarang nanti ada tim scout yang akan dipilih, ya akan diutus oleh Coach Nova, beberapa orang, ya tentunya dari para asisten yang dia bawa ke Arab Saudi kemarin untuk melihat ya pemain-pemain potensial, bakat-bakat yang ada di beberapa daerah tentunya. Dan mereka akan berkeliling Indonesia melihat potensi-potensi muda ini ya dari barat ke timur. Ya, kemudian memberikan masukan dan akan diuji coba, dilihat, dites kemampuan dari pemain tersebut dalam persaingan dengan tim yang sudah ada sekarang. Jadi memang persaingan tuh ke depan itu rame dikatakan. Jadi belum tentu semua menjamin yang sudah sukses di Arab kemarin akan terpilih. Ya, pasti ada yang tergusur. Nah, tapi akan ditunggu siapa yang akan masuk nanti. Nah itu biarlah kita akan lihat perkembangan seiring dengan waktu yang berjalan untuk menentukan pemain-pemain baru yang akan masuk di skuad Nova. Nah dengan saya Bung Ropan,